Selamat pagi, mari kita lanjutkan pertemuan kita yang kelima berkaitan dengan pandangan Alkitab mengenai manusia. Sebelumnya kita sudah belajar memperhatikan presupposisi di dalam memahami tentang manusia. Apa implikasi dari kita memahami tentang ciptaan pribadi? Yang pertama, karena Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan, maka Allah berinisiatif di dalam menempatkan umatnya ke dalam hubungan covenant. Ini implikasi yang paling sentral, yang paling tepat, yang paling penting untuk kita mengerti. Jadi karena manusia sebagai ciptaan dan Allah adalah pencipta, Allah sajalah yang berinisiatif di dalam menempatkan umatnya di dalam hubungan. Jadi hubungan covenant atau perjanjian Allah kepada manusia. Ini sifatnya unilateral, di mana manusia adalah sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab di dalam covenant tersebut, sehingga manusia menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam konsep yang bersifat bilateral. Jadi dalam covenant ada dua kata yang penting, unilateral dan bilateral. Maksudnya apa? Maksudnya satu sisi kita itu menerima anugerah sebagai bagian daripada covenant, tetapi sekaligus kita adalah pribadi yang mempunyai tanggung jawab atas covenant yang diberikan Tuhan. Ini implikasi teologis. Tanggung jawab kita bersandar pada hubungan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah karena manusia adalah ciptaan, maka asal mula covenant anugerah tidak bersyarat. Ya, karena anugerah tanpa syarat. Anugerah pemberian Tuhan tanpa syarat dari manusia. Jadi manusia secara pribadi dengan sadar dia akan dituntun untuk menikmati dan mengalami anugerah covenant tersebut. Allah lah yang menuntun kita dan yang memenuhi persyaratan-persyaratan itu bagi umatnya. Sehingga berkat covenant yang diberikan Tuhan kepada manusia, diberikan Tuhan berdasarkan kekuatan dan apa yang ada pada diri Allah. Nah, di sini kita menemukan bahwa kemampuan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pribadi yang sifatnya bilateral itu sesungguhnya berasal dari kekuatan, pertolongan, tuntunan dari Allah sendiri. Yang ketiga, implikasi teologisnya dari pemahaman konsep ciptaan pribadi adalah karena manusia adalah ciptaan, Allah memulihkan manusia kepada gambarnya, di mana Allah yang berdaulat. Jadi kita menyadari karena kita orang berdosa, kita orang yang sudah melakukan berbuat dosa, dengan sadar kita tidak bisa dan tidak mampu untuk membangun relasi lagi dengan Tuhan karena dosa menghalangi kita. Maka kalau kita menyadari sebagai ciptaan pribadi, di satu sisi Allah yang memberikan kuasa untuk kita kembali, tetapi sekaligus Allah yang berdaulat menarik kita, membawa kita secara penuh kasih untuk kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai ciptaan itu sepenuhnya berdasarkan kedaulatan Allah. Nah, ini adalah implikasi-implikasi teologis dari konsep ciptaan dan pribadi. Bagaimana kita memahami gambar Allah dalam diri manusia? Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama disebut pandangan substantif, pandangan yang kedua disebut pandangan relatif, dan pandangan yang ketiga disebut pandangan fungsional. Tentunya ketiga pandangan tersebut akan membantu kita memahami tentang gambar Allah. Mari kita lihat, telusuri satu pandangan demi pandangan itu. Pandangan substansif yang
menekankan gambar Allah dari sifat jasmanianya, yang menekankan psikosomatis manusia untuk menggambarkan bahwa manusia memiliki akal budi sebagai ciri yang membedakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tentu ini menjadikan keunikan, kekhususan dari keberadaan manusia. Kita tahu bahwa kemampuan kita berpikir, bahkan ada yang mengatakan kita ada karena kita berpikir, atau kita berpikir untuk menunjukkan keberadaan kita. Kemampuan berpikir, kemampuan berkehendak, itu menjadi substantif di dalam diri kita. Tentulah ini bukan gambaran yang sepenuhnya karena bagian daripada diri manusia. Walaupun kita memiliki pikiran yang cemerlang tentang segala sesuatu, kita bisa menyelidiki, menemukan kebenaran, kita harus menyadari bahwa pikiran kita pun sudah tercemar oleh dosa. Kerusakan total itu meliputi kerusakan juga pikiran kita. Karena kerusakan karena dosa itu satu kesatuan yang utuh sebagai ciptaan dan sebagai pribadi. Namun pada saat yang sama, pikiran kita masih kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anugerah umum Tuhan bagi semua orang berlaku, tetapi hubungan kita dengan Tuhan untuk membangun satu hubungan pribadi itu tidak bisa kita mengerti terjadi dalam hidup kita kalau bukan kita menikmati anugerah khusus. Pandangan substantif ini membantu kita untuk kita mengerti bahwa kita makhluk berakal budi. Mari kita gunakan akal kita seoptimal mungkin, selogis mungkin untuk memahami tentang alam yang diciptakan Tuhan, untuk memahami tentang diri kita sendiri dan memahami keberadaan Allah. Yang berikutnya adalah pandangan relatif. Dalam pandangan relatif ini, kita lihat penekanan yang cukup menarik, yang cukup membawa kita mengerti tentang hal itu adalah bagaimana sebagai makhluk pribadi, sebagai gambar Allah yang dicipta oleh Allah, kita memiliki hubungan karena Tuhan mencipta kita menurut gambarnya. Di sana ada hubungan kita dengan Allah secara langsung karena Allah pencipta, kita ciptaan. Ada satu hubungan yang intim antara pencipta dan ciptaan. Hubungan tersebut melekat pada diri ciptaan manusia. Namun hubungan tersebut mengalami keretakan, mengalami keterhilangan, mengalami gangguan, mengalami kerusakan karena keberadaan manusia yang berdosa. Begitu juga akibat hubungan kita dengan Tuhan mengalami kerusakan, maka hubungan kita dengan sesama pun mengalami kerusakan. Dan juga berdampak hubungan kita dengan alam mengalami kekacauan. Nah, di sini Emil Brunner, Karl Barth lebih menekankan bagaimana kita memandang, melihat bahwa manusia sebagai gambar Allah yang seharusnya membangun hubungan yang intim, yang harmonis, yang baik, yang benar, yang suci dengan Allah dan dengan sesama. Pandangan yang ketiga adalah pandangan fungsional, di mana Tuhan mencipta kita menurut gambar dan rupanya untuk berkuasa mengelola bumi sebaik-baiknya sebagai bagian daripada tujuan hidup kita, yaitu melaksanakan mandat Tuhan. Gambar Allah diumpamakan sebuah fungsi yang dilaksanakan. Jadi kalau kita bicara tentang gambar Allah, berarti manusia itu memiliki fungsi sebagai penata layan di muka bumi ini. Pandangan tersebut mengarahkan kepada kita pemahaman bahwa Allah mengendaki kita dan menempatkan kita di buminya, di alam semesta ini untuk berkuasa, mengatur, menjadi satu kesatuan di mana kita boleh membawa ini ke dalam satu hubungan dengan Tuhan. Jadi semakin kita berupaya, berjuang untuk mengelola bumi sebaik-baik, menata bumi sebaik-baiknya untuk kepentingan umat, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, di sana kita menunjukkan bahwa gambar Allah.
Memang kita sadar bahwa kita orang berdosa yang sudah jatuh, tetapi kita lihat ada banyak kapasitas dan bukti-bukti bahwa kemampuan manusia masih ada untuk mengelola bumi. Kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban dari zaman ke zaman mengalami satu peningkatan yang luar biasa, dan kita bisa menikmati itu membuktikan bahwa kita memang adalah makhluk yang fungsional. Nah, dari ketiga pandangan itu apa yang harus kita lihat pelajari? Bahwa sebenarnya ketiga ini menjadi satu kesatuan. Bagi saya secara khusus, pandangan substantif, relatif, dan fungsional itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat membedakan bagaimana diri kita bisa memahami bagaimana kita memiliki relasi, komunikasi, interaksi dengan Tuhan sesama dengan alam, tetapi kita juga bagaimana kita mengolah diri kita, mengelola alam semesta ini untuk kita bermanfaat bagi sesama. Nah, ini gambar Allah yang kita pelajari dari tiga pandangan tersebut. Kesimpulannya bahwa sekalipun kita orang yang berdosa dan banyak manusia yang masih terhilang, belum memiliki hubungan dengan Tuhan, gambar Allah tidak pernah hilang. Gambar Allah pada diri manusia tetap ada, hanya rusak. Rusak hubungannya, rusak fungsinya, rusak substansinya. Nah, bagaimana kita dapat memulihkan kembali itu semata-mata sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Dan implikasinya, pertama, kita adalah milik Allah. Perlu kesadaran dan memahami dengan baik. Kita milik Allah. Yang kedua, kita harus melihat contoh. Siapa contohnya yang sempurna? Yaitu Yesus Kristus. Dialah gambar Allah yang sempurna. Tidak berdosa, memiliki hubungan yang luar biasa, yang intim, yang kekal dengan Allah. Memiliki pikiran, kehendak, afeksi yang sempurna, suci, agung, juga menguasai dan menaklukkan alam dengan kekuatan yang darinya. Ini menunjukkan bahwa hanya Yesus adalah gambar Allah yang sepenuhnya. Dan kita sebagai orang yang mengalami kemanusiaan sepenuhnya, tentu kita perlu belajar menjadi murid yang sudah ditebus. Belajar menjadi murid. Saya dan Anda, kita semua adalah murid kebenaran yang belajar tahap demi tahap, perlahan demi perlahan sampai kita mencapai apa yang Dia kehendaki, kembali apa yang semua itu adalah anugerah Tuhan mendahului proses pembelajaran kita, tapi juga sekaligus kita mendapatkan berkat pertolongan Tuhan dalam setiap tahapan tersebut. Kita bekerja menjaga kesucian hidup kita berjuang untuk terus-menerus untuk menjaga kesucian hidup kita. Nah, pandangan-pandangan tersebut menolong kita untuk mengerti apa itu gambar Allah. Demikian yang bisa kita pelajari sampai pertemuan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.